Semua tanaman, baik di dalam lahan pertanian maupun di luar lahan pertanian, bergantung pada kesehatan tanah, bergantung dari suplai air dan hara yang tersedia di dalam tanah. Namun tidak hanya terbatas pada ketersediaan air dan hara saja, tapi juga kondisi-kondisi tanah lainnya yang mendukung pertumbuhan tanaman. Ada apa sebenarnya dengan tanah kita saat ini? Kenapa kita mesti harus ribut dengan kesuburan tanah kalau dulu, tapi sekarang sudah bergeser. Tidak hanya cukup dengan subur saja, tapi bergeser ke tanah-tanah yang sehat. Apa itu tanah sehat? Kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Kali ini jurusan tanah akan bertugas mengantarkan mahasiswa dalam mempelajari prinsip-prinsip dalam manajemen agroekosistem, specifically berbicara tentang pengelolaan tanah. Saya Kurniatun Hairiah dari jurusan Tanah Fakultas Pertanian UB mengaturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kalian di sini berada dalam keadaan sehat dan selamat. Subcapaian pembelajaran yang ada dalam minggu ini bahwa mahasiswa harus menguasai prinsipnya saja dulu mengelola kesuburan tanah yang sehat dalam manajemen agroekosistem. Ada 3 hal yang akan dipelajari bersama bahwa dalam manajemen kita harus tahu terlebih dahulu masalah apa yang kita hadapi. Selalu kita pegang apa masalahnya. Itu yang ada di dalam agroekosistem. Goal terakhirnya apa yang ingin kita capai adalah tanah-tanah yang bisa mendukung pertanian yang berkelanjutan, yaitu tanah-tanah yang sehat. Apa indikatornya? Tanah-tanah yang tidak sehat itu kayak apa? Mungkin itu yang lebih penting supaya ada memberikan semacam sensitivitas, peningkatan sensitivitas mahasiswa terhadap indikator-indikator tanah yang kurang sehat di sekelilingnya. Baru yang terakhir, prinsip-prinsip pengelolaan kesehatan tanah ini perlu dikuasai oleh mahasiswa. Jadi setelah mengetahui masalahnya apa, indikatornya apa, dan yang ketiga adalah prinsipnya itu berhubungan dengan nantinya bagaimana akan diapakan tanah yang tadi telah mengalami penurunan tingkat kesehatan tanahnya. Sebagai bahan bacaan dari pertemuan kita kali ini, materi ini didukung oleh satu artikel dari Barrios yang saya ambil dari Agroforestry and Soil Health, Linking Trees, Soil Biota and Ecosystem Services. Ini ada di dalam bukunya Diana Wall yang berjudul Soil Ecology and Ecosystem Services. Ini bisa diakses di website, silahkan nanti browsing sendiri. Dan tentu saja banyak sekali buku-buku atau literatur yang dipublikasikan dari FAO. Selanjutnya video pendek dari FAO saya ambil di sini ada 2. Yang pertama The Science of Healthy Soil. Ya, ini silahkan ambil sendiri, ini ada linknya. Kemudian ada Soil Organic Carbon, The Treasure Beneath Our Feet. Silahkan akses di 2 video pendek ini dan cobalah summarize, ringkas apa isinya. Dan kita bisa diskusikan lagi di dalam kelas. Masalah keberlanjutan pertanian ini telah dilaporkan oleh The Crowd ada 8 masalah utama, namun kali ini saya hanya fokus pada 4 masalah saja yang berhubungan dengan adaptasi terhadap perubahan iklim, yang kedua berhubungan dengan hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi kesuburan tanah dan erosi, serta bagaimana kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca baik dari lahan pertanian maupun dari sektor-sektor lainnya. Tapi kali ini saya hanya fokus pada lahan pertanian saja. Sebenarnya kita telah lama dihadapkan pada 3 hal utama yang berhubungan dengan kehilangan biodiversitas. Kehilangan biodiversitas ini menyebabkan penurunan kesuburan tanah dan juga kualitas lahan, sehingga di mana-mana menjadi lahan terbuka seperti gurun pasir, sehingga ini dinamakan desertification. Terjadinya desertifikasi karena menyerupai desert, menyerupai ini. Mengapa
ini sampai terjadi? Hal ini dikarenakan penutupan yang kurang dari tutupan lahan yang ada, terutama pada lahan-lahan pertanian, menyebabkan tanah terbuka dan rentan terhadap erosi, ya, dan juga terhadap longsor, sehingga tanah menjadi terdegradasi, terbuka, sehingga tanaman pun yang kita tanam produksinya terus menurun. Apabila tanahnya telah menurun kesuburannya, dengan sendirinya pertumbuhan tanaman berkurang, tutupan lahan ini berkurang, maka pengurangan gas-gas rumah kaca yang telah ada, terutama CO2 yang telah banyak beredar di udara, tidak ada atau berkurang penyerapnya. Dengan demikian, emisi gas rumah kaca ini menyebabkan perubahan iklim tidak terkendali lagi, yang semuanya ini jelas akan mempengaruhi terhadap kelimpahan spesies yang ada di lahan-lahan pertanian, dan yang paling bahaya adalah pada hutan-hutan tropis. Dengan demikian kembali akan terus berputar ke bagian atas, mengganggu atau memperluas terjadinya lahan-lahan pertanian yang berubah menjadi lahan terdegradasi. Apa tandanya lahan-lahan yang telah terdegradasi atau sekarang lebih dikenal dengan lahan-lahan kritis? Lahan kritis ini tadi dicirikan ada tutupan lahannya sangat kecil, sekitar 25%, bahkan gundul. Terutama di daerah-daerah berlereng yang lebih tajam, yaitu lebih dari 30%, terjadi erosi kuat atau lapisan tanah itu sudah habis sehingga berbatu menonjol, erosi parit, gully erosion, ya, itu sedimentasi dan polusi terjadi di mana-mana, permukaan tanah itu pucat, padat, rendah bahan organik, dan tingkat kesuburan tanahnya pun rendah. Dan karena keanekaragaman tanaman tadi berkurang, dengan sendirinya peluang terjadinya, risiko terjadinya serangan hama penyakit pun juga meningkat. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian bawah yang berhubungan dengan kesehatan tanah. Untuk mendapatkan tanah-tanah yang sehat, pada intinya kita ingin mempertahankan keanekaragaman organisme tanah dan bagaimana kita menjaga aktivitasnya di dalam tanah itu tetap optimal. Masalah-masalah serangan hama dan penyakit ini tetap rendah, dan tentu saja emisi gas rumah kaca yang sekarang ini diperhatikan harus ditekan seminimal mungkin. Organisme-organisme yang bermanfaat tadi harus kita pertahankan dengan jalan merawat kondisi fisik tanah, yaitu mempertahankan struktur tanah yang gembur, poros, dengan kelembapan yang cukup, dan ini semuanya dapat dicapai dengan makropori tanah yang cukup, stabil, aerasinya berjalan baik, lancar, dan akar dapat berkembang baik ke lapisan bawah. Jadi pemeliharaan sifat fisik ini harus dilebih dahulukan sebelum kita menangani masalah biologi tanah. Kita tangani dulu masalah fisiknya. Kemudian setelah ini tercapai, baru kita tengok ke yang kimianya, yang berhubungan dengan beberapa sifat kimia, dengan memperhatikan pH tanahnya. Kemudian pH tanah ini tidak terlalu masam maupun terlalu basah, sekitar ya netral, ketersediaan hara yang optimal, kadar unsur beracun harus ditekan serendah mungkin. Bagaimana kalau kita ingin mempertahankan organisme tanah itu bisa optimal, keanekaragamannya bisa tinggi, walaupun strukturnya bagus? Ya harus membutuhkan pakan. Pakannya, energinya diperoleh dari bahan organik. Bahan organik tanah pun ini tidak akan terjadi tiba-tiba apabila tidak ada manajemen yang bagus dari bagian atasnya. Jadi pada intinya di dalam manajemen lahan itu, yang dalam kaitannya dengan kesuburan tanah atau kesehatan tanah ini adalah melindungi organisme yang ada, kemudian memicu kembali organisme tanah yang telah hilang, dan meminimalkan gangguan-gangguan yang merugikan kehidupan dalam tanah. Kalau kita masih tadi di awal singgung sedikit apa sebenarnya yang dinamakan tanah sehat.
tanah sehat ini kalau menurut FAO adalah merupakan tanah itu adalah sistem yang hidup, bukan sistem yang mati. Karena terdiri dari keanekaragaman organisme tanah yang tinggi dengan kerapatan yang tinggi pula bila tanahnya itu sehat. Lingkungan tanahnya, fisik dan kimia ini sangat mendukung, dan gunanya untuk apa? Untuk mendukung produksi tanaman yang optimal dengan rendah polusi serta mampu memitigasi perubahan iklim. Kuncinya dari mana? Ya, kita harus mempertahankan kandungan bahan organik tanah yang mendapatkan supply dari atas maupun dari bawah, supply dari daun-daun yang gugur, serasa batang, ranting, dan sebagainya, dan ditambah dengan akar-akar yang mati dari tanaman-tanaman yang ada. Ya, jadi ini harus continue, tidak bisa diistirahatkan, karena kalau sudah istirahat untuk mengembalikannya menjadi tanah yang sehat membutuhkan waktu yang sangat lama. Menurut FAO bahwa fungsi dari tanah ini ada 5 pada intinya, walaupun sebenarnya banyak sekali, namun di sini fungsinya adalah mendukung biodiversitas yang ada di planet ini. Sebenarnya ini berhubungan dengan fungsi dan jasa lingkungan, manfaatnya. Yang kedua adalah mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan hidup kita. Yang ketiga, memberikan atau menyediakan media tumbuh untuk memproduksi pangan, kayu bakar, serat, dan obat-obatan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, ini adalah menyediakan air, menyimpan dan memfilter air. Lahan-lahan pertanian itu meningkatkan resiliensi lahan tersebut terhadap kekeringan ataupun terhadap kelebihan air. Adaptasi terhadap perubahan iklim, terutama dalam mempertahankan siklus karbon. Dan yang terakhir, tanah sehat ini akan menghasilkan produk-produk pangan, pakan dan sebagainya dalam kondisi yang sehat pula. Nah, jadi ini yang berbicara tentang manfaat. Kalau kita sudah berbicara manfaat, itu adalah jasa lingkungan. Jadi fungsi dari tanah itu tidak hanya sebagai media tumbuh tanaman, tapi ada manfaat atau jasa di luar plot kita. Ya. Jadi ini tadi ada air dan seterusnya. Apa sebenarnya indikator dari tanah-tanah yang kurang sehat? Pada intinya ada 7, tapi tentu saja banyak. Namun 7 saja yang saya list di sini, masukkan dalam daftar sini. Tanahnya itu padat, tergenang, permukaan tanahnya ini ada tertutup lapisan kerak atau siling yang biasanya agak warnanya keputihan. Permukaan tanahnya itu terbuka, panas, kering, dan berwarna pucat karena kandungan bahan organik tanahnya itu rendah, kurang dari 2%. Karena si organiknya rendah, tentu saja populasi dan keanekaragaman biotanya rendah dengan sebaran akar tanaman yang dangkal, serta adanya alkalinisasi atau asidifikasi. Masalah kesehatan tanah ini sebenarnya bukan hal baru lagi bagi petani, namun mereka tidak mengenal kata tanah sehat. Mereka sebagai contoh seperti ini, dari Pak Tani daerah Ngantang, petani kopi, mengatakan bahwa tanah yang subur di lahan agroforestry yang dimilikinya, tanahnya itu subur, warnanya hitam, gembur, dan banyak sampah. Sampah di sini yang maksudnya adalah daun-daun gugur atau seresah yang ada di permukaan, lembab, dan banyak akar halus di permukaan, banyak cacing, rayap, dan semut. Demikian yang dikatakan oleh Pak Tani. Nah, Pak Tani ini juga menyimpan beberapa kotoran kambing di dalam lahannya. Dengan membuat kandang kambing di dalam lahannya, maka petani akan terus bisa merecycle dari kotoran kambing, tidak terbuang begitu saja dan tidak hanyut kemana-mana, melainkan langsung dikembalikan ke dalam lahan agroforestry kopinya. Kotoran kambing ini untuk pupuk sawah kalau ada sisa baru untuk tanaman kopi. Sawah tanpa pupuk ya nggak akan panen. Nah, ini kira-kira pengetahuan prinsip dan prinsip manajemen dari petani, bahwa kenali dulu tanaman apa yang membutuhkan
pupuk sesegera mungkin, ketersediaan hara sesegera mungkin, dan tanaman apa yang butuh air, selalu butuh air tersedia secara terus-menerus, dan mana yang bisa bertahan. Jadi inilah kira-kira bagaimana di dalam memanajemen lahan kita. Kenali dahulu tanaman apa yang akan kita tanam dan bagaimana kebutuhan hidupnya, baru kita melakukan kajian lebih lanjut masalah apa yang kita hadapi di dalam lahan kita dan tindakan apa yang perlu kita lakukan. Sebagai contoh di sini saya ambil 2 foto dari perkebunan. Di sini kita perhatikan ada perkebunan nanas. Ini yang pada musim penghujan terdapat di beberapa titik ada penggenangan air. Mengapa terjadi penggenangan? Daerah-daerah yang terjadi penggenangan ini akarnya banyak yang busuk, dari akar nanas tersebut banyak terjadi serangan hama dan penyakit. Pada kondisi yang demikian ini total C organiknya rendah, kurang dari 2%. Total pori makronya itu rata-rata hanya sekitar 5-10% saja. Sementara yang ideal tanah itu memiliki pori makro lebih dari 30% atau bahkan sampai dengan 60%. Pada kondisi tanah yang boleh dikatakan sudah terganggu ini, apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pihak perkebunan? Mereka biasanya melakukan pengolahan tanah dalam atau subsoiling dengan menggunakan bajak dalam begini, dan biasanya sedalam 60-80 cm. Berapa lama sebenarnya ini bisa membantu kegemburan tanah-tanah perkebunan? Ya, pada saat seperti ini akar-akar dari tanaman akan berkembang dengan baik, kemudian air yang berlebihan dibuatkan drainase, kemudian kebutuhan haranya pun disuplai dengan pemupukan yang dilakukan menggunakan sprayer seperti ini. Berapa lama? Pertanyaan berikutnya adalah dari hasil penelitian mahasiswa dari Brawijaya bahwa sebenarnya total pori makronya ini dengan adanya tanah-tanah yang C organiknya tinggi dan C organiknya rendah, apakah berbeda? Yang biru ini adalah tanah C organiknya tinggi, lebih dari 1,2%, sedangkan yang orange kurang dari 1,2%. Kayaknya tidak ada bedanya pada 4 bulan dan 6 bulan setelah treatment, setelah subsoiling dilakukan. Namun pada bulan berikutnya, bulan ke-8, ini mulai yang tanah-tanah rendah kandungan C organiknya telah menurun 50% jumlah total pori makronya. Ya, inilah yang menyebabkan rusaknya tanah, karena selalu terus diolah lagi tanpa diimbangi dengan upaya mempertahankan kandungan bahan organik tanahnya. Pada lapisan yang lebih dalam, dengan adanya subsoiling ini, pada bulan ke-6 itu terjadi peningkatan ya dengan C organik tinggi, tetapi pada bulan ke-8 juga tidak terlalu banyak menolong. Jadi sebenarnya subsoiling ini hanya dapat meningkatkan total pori tanah, tetapi hanya 8 bulan saja. Jumlah total pori makro ini turun dari 49% menjadi 46%. Jadi tanah-tanah yang rendah C organik itu akan meningkatkan tingkat kerentanannya terhadap pemadatan. Dan ini yang akan berbahaya pada era perubahan iklim seperti saat ini. Dalam lahan pertanian yang memiliki seresah yang tebal, tanahnya itu lembab, ini merupakan salah satu indikator dari tanah yang sehat. Bagaimana kehidupan di bawahnya? Ternyata di bagian bawahnya ini aneka macam organisme tanah yang bisa hidup pada kondisi tersebut, di mana 75% dari biomasa tanah, dari organisme tanah tersebut didominasi oleh cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah ini sering dipakai untuk indikator dari tanah yang sehat. Karena kalau tanahnya lembab, kaya bahan organik tanah, pasti banyak cacingnya. Apa manfaatnya cacing ini?
Cacing ini mempunyai peran penting sebagai penggali tanah selain dia sebagai dekomposer yang hidup di permukaan tanah, itu sebagai dekomposer yang hidup di dalam tanah, makan dan tinggal dalam tanah. Tugasnya adalah menggali, membuat liang tanah sehingga meningkatkan jumlah pori makro. Dari makroporositas tanah meningkat, air tanah akan mudah lolos masuk ke dalam tanah dan akar-akar yang baru dari akar-akar tanam baru itu akan tumbuh lebih dalam sehingga lebih tahan terhadap kekeringan. Tidak hanya dari cacing tanah saja, tanah-tanah yang sehat tadi, pertumbuhan akar akan lebih bagus, lebih nyebar dalam karena akar ini tadi akan hidup menyebar di dalam tanah apabila ada kekeringan. Apabila ada kekurangan air atau hara, maka tanah ini tumbuh lebih dalam. Bila akar ini tadi mati, akan meninggalkan liang-liang yang bermanfaat untuk meningkatkan pori-pori tanah. Tanah-tanah yang kaya akan pori-pori tanah ini, bagaimana cara membuktikannya? Bisa diperhatikan di gambar yang sebelah kanan ini. Warna biru ini adalah larutan methylene blue yang dimasukkan ke dalam tanah 6 jam sebelumnya. Apabila ada pori-porinya, maka warna biru ini terus akan masuk menyebar ke bagian lapisan yang lebih dalam. Tapi apabila tidak ada pori makronya ini sedikit, tanah padat, maka warna biru ini hanya terkonsentrasi di bagian atas saja. Pada bagian terakhir dari pertemuan kita kali ini adalah bagaimana membenahi kesehatan tanah. Tanah sehat tidak bisa terbentuk tiba-tiba, tapi bergantung dari bagian atas tanaman yang berperan penting sebagai regulator kehidupan organisme dalam tanah dan manfaat-manfaat atau jasa lingkungan yang dibentuk, yang diberikan oleh organisme tanah. Jadi, masukkan biomasa sebagai seresah dan masukkan akar-akar yang mati itu menambah bahan organik tanah. Dengan demikian akan mengubah karakteristik tanahnya, merubah sifat-sifat tanahnya yang memberikan manfaat bagi kehidupan organisme lainnya. Dari EHLPA Report tahun 2019 tertulis di sini ada kumpulan 13 prinsip agroekologi yang terkonsolidasi. Namun saya hanya tunjukkan 6 prinsip yang terkait dengan manajemen tanah. Pada intinya kita harus mendaur ulang, yang kedua pengurangan masukan, yang ketiga kesehatan tanah. Mendaur ulang di sini lebih baik menggunakan sumber daya terbarukan yang ada di tingkat lokal dan menutup serapat mungkin siklus sumber daya hara dan biomasa. Jadi mengurangi kehilangan hara dari sistem dan juga pengurangan biomasa keluar dari lahan. Pengurangan masukan ini adalah untuk atau kalau bisa menghilangkan sama sekali ketergantungan lahan pada input yang dibeli dari luar lahan. Yang ketiga adalah kesehatan tanah ini adalah dengan mengamankan dan meningkatkan kesehatan dan fungsi tanah untuk pertumbuhan tanaman yang lebih baik, terutama dengan mengelola bahan organik untuk meningkatkan aktivitas biologi tanah. Yang keempat, 5 dan 6 berkaitan dengan kesehatan ternak. Apabila di lahan pertanian tersebut ada ternaknya atau ada ikan dan seterusnya, ini gunanya adalah untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan dari hewan tersebut dan tentu saja bergantung dari suplai pakan yang sehat pula. Kotoran yang diberikan oleh hewan tersebut akan kembali ke lahan dengan kondisi kotoran tersebut yang sehat pula. Sehingga suplai bagi tanaman kita tetap sehat. Yang kelima tentang keanekaragaman hayati. Untuk mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman spesies, ini keanekaragaman fungsional dan sumber daya genetik, serta memelihara keanekaragaman hayati di agroekosistem dari waktu ke waktu dan ruang
ya, spasial di skala lapangan, pertanian dan lanskap, ini kesinergiannya perlu diperhatikan. Ya, perlu keanekaragaman hayati tidak hanya spesies A, B, C, D, tetapi juga berhubungan dengan keanekaragaman fungsinya. Yang terakhir adalah berhubungan dengan sinergi. Ini adalah meningkatkan interaksi ekologi yang positif, sinergis, integrasi, dan komplementaritas antar elemen agroekosistem yang berhubungan dengan tanaman, hewan, pohon, tanah, dan air. Keenam prinsip tadi, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, prinsip yang pertama mendaur ulang. Jadi mengurangi pengangkutan residu panen keluar lahan. Jadi kita intinya mempertahankan neraca hara dari luar. Masukannya berapa? Masukan ke dalam tanah itu terdiri dari masukan dari daun-daun, cabang, ranting, bunga, buah yang gugur, dari akar yang mati, dari organisme tanah yang mati, dan tambahan pupuk organik. Sedangkan kehilangannya ini dipengaruhi oleh dekomposisi. Apabila cepat lapuk, apakah ada peluang terjadi peningkatan emisi karbonnya? Kemudian curah hujan yang tinggi. Dengan adanya curah hujan yang tinggi ini, seringkali apabila lahan kita terbuka, terangkut semua lahan ini tadi yang terbuka mudah sekali mengalami erosi atau bahkan longsor. Apabila terbuka dan keanekaragaman akarnya, tanaman yang ditanam kurang beragam, maka kedalaman perakarannya pun juga tidak beragam sehingga tingkat leachingnya pun juga besar. Dan tentu saja ada pengangkutan sisa-sisa panen, dan pengangkutan panen digunakan oleh organisme lain dan juga diangkut untuk diri sendiri. Ya, jadi untuk mempertahankan tetap seimbang, bagaimana apabila ada pengangkutan panen, bagaimana apabila ada pengangkutan residu panen, maka konsekuensinya adalah mengembalikan dengan jumlah yang kurang lebih sama dengan apa yang diangkut keluar. Prinsip yang kedua adalah bagaimana kita upayakan semaksimal mungkin menghindari ketergantungan kepada sumber daya dari luar. Jadi penggunaan sumber daya yang sifatnya lokal. Sebagai contoh di sini adalah dari perkebunan kelapa sawit yang mempunyai residu panen dalam jumlah masif. Banyak sekali yang kesemuanya bisa berada di lahan, bisa dalam bentuk pangkasan-pangkasan pelepah, tapi juga ada yang merupakan dari pabrik, merupakan sisa olahan dari kelapa sawit. Kalau janjangnya dimasukkan ke dalam lahan, tapi kalau cangkangnya, sisa-sisa dari pengolahan di pabrik, ini berupa bahan organik halus seperti ini. Ini sangat bermanfaat dan harus dikembalikan. Demikian tidak hanya yang padat saja, tapi yang cair pun dikembalikan ke lahan. Prinsip yang ketiga, dan saya ambil yang kelima di sini, adalah bagaimana mempertahankan tutupan lahan dengan menanam aneka macam tumbuhan dan tanaman yang bermanfaat tentunya. Ini untuk mempertahankan iklim mikro. Jadi aneka bentuk atau macam kanopi dan kerapatan tanaman ini bisa melindungi tanah dari sinar matahari yang masuk sehingga panasnya tidak terlalu tinggi. Ini lebih menguntungkan, memberikan perlindungan bagi tanaman di bawahnya, serta tanah kelengasannya lembab, tanah tetap lembab, dan ini merupakan kondisi yang dibutuhkan oleh organisme tanah. Nah, aneka jenis resah yang masuk dari sistem yang campuran seperti ini, seperti dalam agroforestry yang menyerupai hutan, ini akan menambah jumlah pakan yang cocok, yang aneka macam organisme bisa tumbuh dengan baik dan difasilitasi dengan kondisi dalam tanah, suhu tanah dan kelembapan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sehingga organisme ini tadi tetap beraktivitas sehingga fungsi dari organisme tanah ini bisa lebih banyak lagi. Jadi inilah multifungsi dari tanah yang berawal tadi dari bahan organik tanah.
Prinsip masih yang ketiga, tadi bagaimana menutup permukaan tanah untuk menjaga iklim mikro ini, bisa petani memberikan mulsa, menanam legume cover crop, atau menanam aneka macam pohon yang bentuk kanopinya beragam dalam suatu sistem agroforestry. Ya, ini tadi sudah saya katakan, untuk mempertahankan kesuburan tanah tidak hanya saja menambah hara dan air, tapi juga guna meningkatkan aktivitas organisme tanah. Prinsip yang keempat, kita masuk ke kesehatan ternak. Ternak ini tidak bisa dipisahkan juga dari kehidupan petani. Kadang-kadang ada yang dipelihara di dekat rumahnya karena faktor keamanan. Tapi ada pula yang bisa ditaruh di dalam lahannya. Lahan ini tadi menjadi satu, sebagai contoh di sini adalah milik Pak Tani. Ya, ini kambing dipelihara di dalam kebun kopi Pak Tani. Terus kemudian dari ini tadi pakan yang sehat berasal dari lahan yang sehat tadi menghasilkan kotoran-kotoran kambing yang bisa dikembalikan lagi ke lahan untuk pupuk organik, dan ini ditumpuk sampai cukup, dan pada saat dibutuhkan ini dikembalikan ke lahan milik petani. Prinsip yang keenam ini adalah berhubungan dengan sinergisitas. Ini berhubungan dengan bagaimana kita meningkatkan interaksi ekologi yang positif, sinergi, integrasi, dan integritas ya, dan komplementaritas antar elemen agroekosistem. Sebagai contoh di sini aneka macam pohon buah-buahan dan juga pohon kayu, obat-obatan dikombinasikan tanaman yang berbunga sehingga banyak sekali dimanfaatkan untuk berternak lebah di sekitarnya. Dan ini merupakan sinergisitas antara tanaman, ya, tidak hanya sekedar tanaman pertanian jagung atau apa, tapi dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya, bagaimana tanaman-tanaman yang menghasilkan nektar yang cukup, ini sangat membantu meningkatkan pendapatan petani, di lain sisi meningkatkan keanekaragaman dari seresah yang masuk ke dalam tanah, dan tentu saja kembali fungsi-fungsi yang lain bisa lebih dipertahankan. Sebagai penutup, saya berikan di sini studi kasus dari hasil penelitian yang dilakukan di kakao agroforestry di daerah Polman, ini merupakan di daerah Sulawesi Tenggara. Judul dari paper ini adalah Soil Organic Matter Mitigation and Adaptation to Climate Change in Cocoa-Based Agroforestry Systems. Ini diterbitkan di Land, majalah Land, ya, oleh Profesor Sixtus Gusli dari Unhas dan teman-teman dari Brawijaya. 5 sistem penggunaan lahan yang disurvei, ada hutan sekunder. Pada intinya yang dituju adalah agroforestry kakao. Jadi ada kakao agroforestry yang tua, agroforestry kakao yang muda, dan kakao monokultur. Dibandingkan dengan multipurpose tree species, artinya lahan campuran berbagai macam pohon yang umurnya 45 sampai 68 tahun. Jadi tidak ada kakaonya tapi multi spesies. Terus yang terakhir adalah dibandingkan dengan hutan sekunder. Dalam kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim, kita perlu mempertahankan banyaknya bahan organik yang tersimpan di dalam tanah. Kita perhatikan di sumbu X dari gambar sebelah kiri bahwa di hutan sekunder yang paling kiri mempunyai total C-organik lebih tinggi daripada penggunaan lahan lainnya. Pada sistem agroforestry kakao yang tua maupun yang muda ini masih lebih rendah dari apa yang ada di hutan sekunder. Sedangkan yang di MPTS, multipurpose tree species, itu tadi masih tinggi, lebih tinggi daripada yang di kakao muda. Kalau kita perhatikan, kita pelajari dalam lagi bahwa keberadaan bahan organik tanah dipengaruhi oleh kadar liatnya.
oleh kandungan liat dan debunya, pH, dan ketinggian tempat. Oleh karena itu, yang sumbu sebelah kiri ini perlu dikoreksi dari faktor-faktor tadi, karena berbeda-beda dengan kondisi di plot lainnya. Dengan mengaplikasikan persamaan ini ke dalam perhitungan dari masing-masing C organik dari masing-masing plot. Hasilnya di sebelah kanan, ya, perhatikan bahwa bahan organik tanah itu C or C-ref apabila nilainya itu 1, artinya bahan organik tanahnya masih tinggi. Ini yang di hutan itu sudah turun, sudah setengahnya. Tidak 2% lagi, tapi sudah tinggal, tidak 1 lagi, maksud saya 100%, tapi sudah tinggal 50 atau 60% saja. Jadi 40% sudah hilang. Ya, C or C-ref ini ada 0,55. Jadi yang 45%, jadi 1 dikurangi 0,45 itu sudah hilang, 55 sudah hilang. Nah, bagaimana dengan agroforestry kakao? Agroforestry kakao ternyata yang muda, yang agroforestry kakao muda ini ya, ini tadinya dari hutan. Karena masih muda jadi masih tinggi kandungan bahan organik tanahnya. Yang sudah tua ini sudah tinggal 40% saja. Jadi artinya 60% telah hilang. Ya, jadi ini umur tanaman dan kerapatan tanaman itu perlu untuk diketahui. MPTS yang memiliki aneka macam-macam tumbuhan, tanaman yang menghasilkan secara ekonomi tentunya, ini yang tadi umurnya sudah tua, sudah menyerupai hutan. Ternyata kandungan atau status bahan organik tanahnya C or C-ref-nya itu masih lebih rendah, tapi sudah lebih tinggi daripada kakao agroforestry yang tua. Kalau masih muda, tadi saya katakan ini masih warisan dari hutan sekunder. Ya, terus kemudian yang monokultur ini masih lebih tinggi daripada yang agroforestry tua. Ada kemungkinan yang monokultur ini petani memberikan perawatan yang lebih banyak, lebih intensif, yaitu misalnya dengan menambahkan pupuk kandang, kompos, dan sebagainya. Namun demikian, pada bagian ini, dalam penelitian ini, tidak ada informasi yang diperoleh. Selanjutnya, bagaimana pengukuran total carbon stock dari berbagai land use system itu tadi? Kita perhatikan bahwa yang di bawah tanah, ini yang di hutan juga paling tinggi bila dibandingkan dengan yang di tempat di lahan-lahan lainnya. Sekitar 47% karbon dari satu sistem disimpan di dalam tanah. Jadi tanah itu, tanah yang sehat mempunyai kontribusi yang sangat besar, yang penting dalam menjaga atau memitigasi karbon CO2 di udara disimpan dalam bentuk karbon di dalam tanah. Manfaatnya apa? Ternyata kalau kita perhatikan di sini, untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dari sistem agroforestry ini, yang terpenting pada kondisi seperti di Sulawesi ini, mampu beradaptasi terhadap kekeringan. Jadi kita lihat pada aspek hidrologi tanahnya, bahwa peningkatan total C organik tanah diikuti oleh peningkatan hydraulic conductivity-nya. Tidak hanya di situ saja, diikuti pula oleh 20%-nya dari peningkatan total C organik ini tadi, diikuti oleh peningkatan ketersediaan air tanahnya. Jadi, mempertahankan bahan organik tanah itu penting untuk meningkatkan daya adaptasi terhadap perubahan iklim. Sebagai penutup dari pertemuan kita minggu ini, bahwa dengan mempertahankan tanah yang sehat, yang kuncinya adalah mempertahankan kandungan bahan organik tanah yang tentunya dipengaruhi oleh manajemen di atas permukaan tanahnya, itu untuk mendapatkan tanah-tanah sehat, tanah-tanah yang sehat.
untuk pertumbuhan akar yang sehat dan pertumbuhan tanaman yang sehat pula. Jadi dengan adanya upaya ini tadi meningkatkan kandungan bahan organik tanah ya, yang membantu aktivitas organisme dalam tanah, meningkatkan fasilitas atau layanan atau manfaat-manfaat lain dari bahan organik tanah atau dari tanah yang sehat tadi, sehingga meningkatkan manfaat bagi kehidupan lainnya. Ya, ini saya kira penting sebagai dasar dalam mencapai pertanian yang berkelanjutan, bahkan menuju pertanian yang sehat. Saya kira itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.